Oke, ini ada materinya Afika ya. Nanti mungkin bisa disampaikan Afika ya, nanti biar teman-temannya menanggapi atau nanti saya menanggapi. Atau yang belum bikin nanti bisa niru Afika atau nanti ada yang mau ditambahkan. Oke Afika, silakan ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sore ini saya mau coba angkat tema dari pemukiman dengan jarak yang berdekatan yang ada di kota Balikpapan dan uh, ini yang suka dan apa masalahnya yang dihadapi. Jadi kalau kalau dasarnya sih sebenarnya karena beberapa hari belakangan ini banyak kejadian kebakaran di kota Balikpapan. Sebenarnya bukan cuman baru kejadian kemarin, tapi udah dari sebelumnya udah banyak juga. Tapi saya tadi coba nyari-nyari dari peraturannya. Nah itu ada ketemu beberapa sih Pak. Mungkin ada di slide selanjutnya. Nah, jadi Ya, soalnya itu saya ambil dari peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2005 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang tahun 2000 tentang pelaksanaan Undang-Undang yang sama sebelumnya tentang bangunan gedung. Jadi di situ yang pertama itu saya ambil dari pengertian koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan itu kalau dari undang-undang artinya dia luasan seluruh lantai bangunan itu perbandingannya dengan luasan terbangunnya. Nah, kalau merujuk dari pasal yang lainnya, jadi kenapa setiap bangunan ini didirikan itu sebenarnya nggak boleh melanggar ketentuan, dan dia tuh biasanya ada kalau dari pasal 3-nya hal ini tuh berkaitan dengan pertimbangan keselamatan, kesehatan. Juga penetapannya ini harus didasari oleh pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Ini ada di pasal 21 sih Pak, masih berkaitan. Kemudian saya coba cari lagi sebenarnya berapa sih jaraknya, adakah jarak antar bangunan itu yang diatur di undang-undang. Jarak ini loh Pak, jarak kanan, jarak samping-sampingnya. Ternyata agak susah juga dapatnya, atau mungkin saya nggak tahu ya Pak ya. Tapi ada lihat di petunjuk konstruksi bangunan itu dia jadi cuma nyebutin kalau sebaiknya dia yang terbangun itu minimal 60% yang dari luas lahan 60% dengan kebalik luas RTH-nya harusnya 40%, terus luas yang terbangunnya maksimalnya 60%. Nah ini Pak yang gasolen selanjutnya kan harusnya yang fakta ya Pak ya. Nah yang fakta itu tadinya saya mau coba cari data, jadi dari jumlah kakak dan jumlah jiwanya itu dibanding dengan luasan dari misalnya per kelurahan gitu berapa, itu belum ketemu Pak. ya, Iya. apa-apa. Jadi nantinya mau ditambahin itu sama mungkin ada beberapa foto itu sih Pak. Terus data Ya, selanjutnya gapnya itu jadi tadi balik lagi ke banyaknya jumlah penduduk tuh meningkatkan pembangunan juga pastinya di kawasan pemukiman. Nah, di kota Balikpapan ini juga ada masih banyak yang nggak terkendali dari faktor keselamatan, keamanan, ini aksesibilitas ini termasuk ini sih Pak, biasanya ada beberapa gang itu yang nggak bisa akses mobil masuk, jadi kan nanti kalau ada kebakaran atau bencana lebih susah untuk evakuasi dan lainnya. Gitu. Terus mungkin lanjut ke slide selanjutnya aja Pak. Jadi ya, itu backgroundnya emang dari kebakaran kemarin Pak. Jadi karena rumahnya yang di landasan itu cukup padat, akhirnya menyebabkan apinya itu cukup cepat menjalar. Jadi kalau jadi saya kemarin itu logikanya
kalau seandainya ada jarak bangunan itu ada ketentuannya, bisa jadi kebakaran itu nggak gampang ke samping rumah. Kalaupun ada angin atau apa, kalau dia benar-benar nggak berjarak sama sekali, berarti kan akan cepat banget menjalarnya. Iya. Kan rata-rata rumah di Balikpapan itu hampir mungkin 80%-nya yang terbangun, palingan dia cuma punya lahan sedikit di depan untuk parkir. Bahkan ada di beberapa tempat di Balikpapan juga yang parkirannya itu nggak tersedia, jadi mereka parkirnya itu di pinggir jalan yang di jalan kawasannya itu, Pak. Iya. Penyebab muncul masalahnya ini tadi coba saya amatin, mungkin ada ini Pak, jumlah penduduk yang bertambah, jadi memang semakin tahun semakin tambah, pembangunan yang nggak terkendali, pengawasan dan perizinannya ini terkait dengan PBG tadi. Jadi kalau dari pemerintah kan memang udah diatur perizinannya bagaimana untuk bangun rumah, tapi kalau misalnya nggak melewati fase itu pasti nggak akan terkontrol. Kurangnya ruang terbuka pada masing-masing rumah, pemilik rumah yang mungkin dia pas izin bener Pak 60/40, tapi mungkin pas kelanjutannya dia nambahin bangunan baru, jadi bikin bangunannya saling berdekatan. Nyebarin gitu Yang ya. terakhir, iya, saran ke stakeholder mungkin diperlukan pengawasan pembangunan di kawasan perumahan, penyediaan akses juga udah diatur di awal sebelum ada bangunan itu terbangun. Yang terakhir, jika diperlukan dibutuhkan penataan ruang untuk meminimalisir resiko bencana. Kayaknya itu aja dari saya Pak, masih banyak banget data yang kurang yang perlu Ya, ditambahin. oke. Kita ini ya, kita kasih uh, close Afika ya, yang udah membantarkan. Oke, saya kasih umpan balik ya, sebentar. Ya, itu tadi ini ya, presentasinya Vika ya. Jadi dia awalnya tadi menangkap terkait fenomena kebakaran ya. Kalau di Balikpapan itu kita sendiri paham ya, kalau kebakaran itu paling sering menyasar, tapi itu fenomenanya juga kalau diperhatikan menyasarnya itu juga di bulan Ramadan juga ada relevansinya juga. Jadi kenapa itu di bulan Ramadan pernah selalu ada riwayat kebakaran di Balikpapan gitu ya. Itu juga karena pengaruh ini apa orang sahur itu ya, jadi sahur terus lalai akhirnya kebakar gitu ya. Tapi yang paling utama sebenarnya yang yang ditangkap sama Afika adalah adanya kebijakan terkait ini ya, terkait peraturan. Ya GSB Pak, GSB yang satu ya, koefisien dasar bangunan. Ya, jadi ada menangkap terkait adanya ini ya, faktanya itu ada regulasi terkait garis padan bangunan, terus ada terkait sepadan pagar gitu ya, terus ada istilahnya koefisien dasar bangunan juga gitu ya. Terus kenapa kok realitanya kalau dasarnya ini harusnya kenapa bisa ditampilkan foto-foto terkait kondisi ini ya, kondisi existingnya rumah itu berdempet-dempet dan tidak ada ruang terbukanya dan kalau istilah perkotaan itu kan urban sprawl ya, bangunan yang tidak berhambur gitu ya, tidak teratur gitu ya. Kenapa itu menjamur di kota-kota pesisir, paling banyak itu pesisir ya, seperti Balikpapan, Samarinda itu paling banyak gitu ya, permukimannya itu. Yang urban sprawl yang tidak bisa diatur gitu ya. Kemudian Navika menangkap terkait gap-nya ini ya, jadi bangunan itu banyak ada di Balikpapan gitu ya, dan itu pasti ada potensi terkait kebakaran lanjutannya gitu ya. Tapi saya pernah dari riwayat terkait ini ya, kalau kebakaran itu di daerah yang sudah kalau berbicara kota Balikpapan itu ada daerah yang sudah diplot sebagai kawasan rentan bencana. Nah di sana kalau jadi ada pelangnya gitu, kalau ini rawan longsor itu nanti diplot areanya berapa, atau rawan kebakaran itu diplot areanya itu. Nah, biasanya kalau yang sudah masuk dalam area ini kebakaran atau rawan bencana kebakaran itu pemerintah kota itu
Memang kalau menyediakan pemadam itu susah ya untuk membongkar akses jalan ya. Jadi di sana disediakan hidran gitu ya. Hidran untuk terkait kebakaran. Jadi nanti ketika kebakaran di situ airnya tidak perlu pakai pakai blawir, tapi dia disediakan pemadam yang lokasinya dekat gitu ya, di titik-titik radius dari permukiman padat itu gitu ya. Nah itu nanti bisa dijadiin saran untuk Afrika. Jadi untuk bangunan yang permukiman padat yang belum memiliki fire hydrant atau kelengkapan pencegahan pemadam kebakaran, itu disediakan ini ya fire hydrant ya. Jadi titik-titik fire hydrant gitu ya. Jadi itu tujuannya ketika kebakaran warga situ sudah tinggal buka itu, tinggal nyolokin selangnya, dia bisa memadamkan sendiri ya. Jadi itu yang sudah ada itu daerah perapatan kalau nggak salah. Jadi itu udah diplot sebagai daerah rawan kebakaran, kemudian sama pemerintah kota dibikinkan jalur PDAM untuk pemadam ya. Jadi di titik-titik hidran yang bisa diakses sama warga, dan warganya kalau nggak salah itu dikasih pelatihan sama pemadam kebakaran. Itu salah satu solusi ya. Jadi ada permasalahan perkotaan, itu ada solusinya gitu ya. Dan harapannya itu memang kalau mengatur permukiman yang padat random seperti di Balikpapan dan Samarinda itu sangat susah ya. Karena kota Balikpapan itu adanya setelah permukiman itu ada gitu. Jadi permukiman itu ada dulu, baru adanya pemerintah Kota Balikpapan gitu yang mengatur permukiman situ. Jadi permukiman yang padat dan kumuh itu, misalnya berdempetan itu agak susah untuk ditertibkan karena mereka duluan ada daripada mungkin kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh pemerintah. Terus muncul ini ya, ya penyebab munculnya adalah kurang terbuka, terus jumlah penduduk. Nanti bisa dikasih ini ya data tambahan ya. Kalau kita baca ini berarti kan opininya Afrika. Nanti misalnya Afrika ada data tambahan dari sumber mana itu nanti bisa disampaikan. Atau data misalnya datanya ini adalah data dari sumber misalnya dari pemerintah kota atau dari koran, itu nanti bisa disampaikan ininya ya, sumbernya ini dari koran ini gitu ya, segala macam. Terus sarannya ini tadi ya, kalau terkait pengawasan sudah ya, jadi pemerintah kota juga mencanangkan ini ya, peningkatan permukiman kumuh ya. Jadi ada program 10 tahun yang lalu, dalam 10 tahun yang lalu itu udah mulai program Kotaku ya, Kota Tanpa Kumuh, itu untuk pemukiman padat gitu ya, ditingkatkan dengan diberikan bantuan sekitar 25 juta ya untuk ditingkatkan kualitas rumah mereka gitu ya. Kalau sekarang itu masuknya program apa ya, saya agak lupa nih, tapi dari provinsi ya. Jadi anggarannya dari provinsi. Itu udah mulai ini ya, udah mulai menyeluruh untuk permukiman yang padat gitu. Dan sekarang PR-nya Kota Balikpapan yang padat itu di ini ya, di daerah-daerah pesisir ya, tepi air itu ya. Itu memang menjadi masalah karena relokasinya sekarang udah nggak jalan. Oke, itu tentang punyanya Afrika ya, atau yang lain mau diskusi ya. Diki atau Dian, silakan kalau mau diskusi. Nanti bisa dicontoh ya sama teman yang lain ya. Jadi di Dasolennya itu dicari regulasinya apa, peraturannya itu apa, kemudian dijelaskan peraturannya, kemudian kenyataannya seperti apa gitu ya. Ternyata peraturannya tidak dilaksanakan gitu misalnya. Contohnya bisa foto bangunan atau dari sumber internet, foto-foto permukiman padat juga boleh ditampilkan. Ternyata realisasinya di Balikpapan banyak perumahan yang kumuh padat gitu ya. Dicari gapnya apa saja, kesenjangannya itu apakah karena masyarakatnya tidak mengenali peraturan tersebut, ataukah gapnya itu memang peraturannya tidak diterapkan di kawasan tersebut, itu bisa dijabarkan ya. Terus penyebabnya munculnya itu apa dari sudut pandang kalian gitu. Terus sarannya
apa gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan tentang topik temanya Afika? Udah cukup bagus, tinggal dilengkapin saja data-datanya. Atau ada yang sudah bikin? Bari menyimak? Dian mana dia nih? Dian bikin kue aja nih. Oke, ini ya. Jadi nanti kalian bikin seperti ini. Ya, Pak. Ini dibikin seperti ini. Mungkin nanti apa yang kalian tangkap, kalau bisa ini ya, berbeda ya. Kalau si Evika ini terkait jarak antar bangunan yang berdekatan, kalian cari tema yang berbeda ya. Jangan sampai tema Harus balik papan nggak, Pak? enggak balik papan. Jadi permasalahan perkotaan di mana saja, apa saja yang kalian tangkap ya. Tapi kalau mau bersifat lokal, kalau balik papan ya boleh. Karena mungkin Afika biar gampang nyari datanya, data lokalnya gitu ya, kondisinya dia bisa tahu gitu kan. Atau fenomenanya dia yang dia tangkap, yang dia rasakan dengan sehari-hari ada kebakaran nih di sini. Jadi dia mungkin nariknya versi lokal gitu ya. Nanti kalau kalian mau yang global juga bisa, tapi kan datanya nanti dijabarkan juga ya, foto kondisi di mana, itu kapan gitu ya. Kalau ini bilang kebakaran kan kita udah tahu ya, kondisi kebakaran pasti berapa pekan terakhir kan, berapa waktu terakhir ya. Nah kalau menjelaskan terkait banjir di mana gitu ya, mungkin dikasih tahu ininya ya, waktunya ya, karena kan kita nggak tahu tuh tema yang diangkat itu udah kadaluarsa atau masih baru gitu. Ya silakan aja ya nanti ya, Dian atau Diki yang belum, atau temennya yang lain nih. Ada yang mau didiskusikan?